ke hari belajar kedua, jadi kita akan masuk ke Python dengan security system. Jadi saya mau share saja langsung. Oke, saya share. Oke, baik. Jadi saya mau sampaikan dulu, teman-teman semua. Jadi di keamanan sebenarnya bukan bicara keamanan juga, karena intinya sih kalau dalam sistem jaringan yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa pasang firewall di routernya oke dan firewallnya. Nah, biasanya kita itu lebih pada proses di layanan kalau router mikrotik itu sama ya, sebenarnya adalah mengkonfigurasi layanan Iftable. Jadi firewallnya itu semuanya sama. Kalau saya bilang sama, kayak Linux, FreeBSD, dan lain sebagainya, kita yang ngatur sendiri mana yang di forward, mana yang di drop, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari semua itu, maka perlu lagi ada pertahanan. Yaitu pertahanan, ini selain pertahanan kita punya router, punya firewall yang oke, dan lain sebagainya. Perlu juga kita harus melakukan pendeteksian dari hal-hal yang kita tidak harapkan. Nah, barangkali teman-teman sudah ada yang pernah bermain dengan Knoppix STD. STD itu security untuk tool distribusi, security tool distribusi. Jadi sebelum lamanya Backtrack, sebelum rame lagi Kali Linux dan beberapa distro lain tentang keamanan, terutama untuk bagaimana melakukan penetrasi ya, itu ada pertama kali itu ada namanya Knoppix STD. Nah, Knoppix ini sebenarnya dikembangkan oleh salah seorang bentar, ini bandel ya, apa kekecilan? Ntar gedein lagi kali ya, hurufnya pasti kekecilan. Display, oke, display. Nah, nerima yang ono jadi berantakan. Display. Jadi salah 150. Oke. Selesai. Jadi yang pertama ini distribusinya belum rame Backtrack ya, atau Kali Linux. Ini tahun 2000-an. Itu namanya Knoppix STD. Knoppix STD ini tool-toolnya ya sebenarnya security, untuk tool-tool security. Saya tidak akan masuk ke Kali Linux-nya, saya hanya akan mengambil script Python. Jadi ada namanya script Python yang itu kita bisa install di mana aja. Artinya tool-tool itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan untuk melakukan keamanan atau intinya gini, cyber security itu bicaranya tentu banyak hal. Jadi saya tidak akan bicara banyak-banyak. Pokoknya intinya kita punya server, kita pengen jaga tuh server kita, website kita dari lindungan tangan-tangan yang jahil. Itu aja. Berarti ketika kita ingin melindungi dari tangan-tangan jahil ya berarti kita harus tahu dong orang jahil itu biasanya pakai apa. Itu aja. Nah, mayoritas tool-toolnya itu banyak berseliweran, terutama di beberapa distro. Di antaranya adalah distro. Jadi bukan berarti pengguna distro itu juga jahil, tangannya tidak. Jadi harus kita pelajari juga nih tool-tool tersebut. Nah, yang saya sampaikan pertama ini adalah namanya Knoppix STD01. Itu yang pertama kali banyak digunakan oleh pengembang selanjutnya seperti di distro Backtrack, sampai akhirnya adalah ke Kali Linux. Nah, Kali Linux ini paling lengkap, sampai nanti kita masuk ada beberapa bagian untuk kita coba toolnya. Tapi toolnya teman-teman pasti banyak yang pakai Microsoft Windows, nggak ada masalah. Yang pakai yang Kali Linux lebih enak lagi. Tapi kalau Microsoft
Windows itu bisa nggak saya melakukan tes pakai Python yang ada di Kali Linux? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi kita cukup tinggal kita ambil skripnya, Python-nya, kemudian kita jalanin kayak kemarin kalau hari pertama ya tinggal pip install min r requirement-nya apa, ya udah kita bisa jalankan. Oke. Jadi ini semulanya yang mula adalah std ini. Dia itu file, kita lihat apakah di DCDD sudah disediakan. Oke. Kita lihat. Jadi teman-teman bisa ambil tool-toolnya, nggak usah ribet-ribet tuh, atau ini kayaknya harus pakai Linux. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Jadi biasanya ada yang skripnya memang itu berbasis Python. 2016 saya lihat dulu di sini. Ada tuh yang Windows. Jadi teman-teman bisa coba yang 2017 ini ada yang Windows buat forensik. Tambah Gardel. Oke, yang ini. Oke. Jadi ini ada. Teman-teman bisa coba. Jadi tidak semua yang, jadi bayangin gini, distro Kali Linux atau distro yang lain itu dia cuma ngepack, membuat semua. Om, sorry Om, ke unmute. Suaranya di. Oke, siap. Tadi belum. Tadi berarti saya unmute ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di Kali Linux itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan OS-nya sebenarnya, tapi OS-nya digabung sehingga untuk mempermudah, karena ada beberapa tool yang dia butuh Apache. Ada beberapa tool yang butuh layanan Nginx, maka otomatis itu biar gampang dipaketkanlah di dalam sebuah distro namanya Kali Linux atau yang lain sebagainya. Nah, jadi yang dibutuhkan, jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Mungkin kalau yang sudah hafal dengan Kali Linux pasti dia masuk ke toolnya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang baru mau belajar nih? Jadi kalau mau belajar ya silakan masuk aja ke tool kali.org. Di sana akan ada daftar tool-tool yang dipergunakan oleh Kali Linux. Jadi kayak tadi saya coba adalah untuk melihat forensik tool. Forensik toolnya saya baca adalah 3 yang aplikasinya DC3DD. Nah, saya cek ternyata ada aplikasinya yang berbasis Windows. Berarti saya tinggal download. Oke, kita lihat bisa nggak dijalanin. Ini sebenarnya baru untuk ngebuka toolnya dulu, padahal nanti kita akan pelajarinya adalah di Windows. Di Python maksudnya. Oke. Ini filenya. Harusnya di sini sudah ada. Ternyata kita harus compile dulu. Dia pakai Perl. Kayaknya saya nggak langsung bisa dipakai ini. Ini kayaknya harus di-building ulang. Artinya di-compile. Oke. Nggak bisa. Untuk Windows nggak bisa. Tapi kalau untuk Python, saya lebih katakan bisa. Jadi contoh misalkan kita lihat lagi BBSQL ini. BBSQL. Kita baca deh ya. BBSQL untuk apa, prosesnya kayak gimana. Ini toolnya kita lihat di homepage-nya. Ini sebenarnya pakai apa? Oke, set API. Udah aman nih sedikit. Ini pakai Python. Kemudian bagaimana cara nginstalnya? Berarti kita akan install si punya BB. Biasanya kita juga belum tahu nih yang dibutuhin apa aja di sini. Oke, kita lihat skripnya dulu sedikit. Saya juga belum tahu nih. Attack config, demo py, tes py, olah pakai tes server pula. Bentar. Jadi teman-teman
bisa oke. Applet green oke. ISG. Jadi semua yang ada di Kali, jadi tool-tool Kali Linux yang menggunakan Python itu bisa dijalankan di Microsoft Windows. Artinya tool-tool yang ini ya, tapi selama base-nya adalah menggunakan Python. Walaupun kalau biasanya tidak jalan, biasanya dia ada dependencies-nya, seperti misalkan butuh Apache, dia butuh apalagi butuh MySQL dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita install. Jadi tapi yang jelas harus diinstalnya juga base-nya Windows juga, harus yang base Windows 32 atau Windows 64 itu yang harus dilakukan. Jadi yang sederhananya kalau tahun kemarin kita bilang bahwa perintah Python di Microsoft Windows, di Linux itu semua sama nggak? Jawabannya sama. Nah, samanya berarti ada bagian yang sebenarnya bisa dijalankan. Nah, ya terutama di program-program Kali Linux yang hampir saya bilang mayoritas dia menggunakan Python, banyaknya menggunakan Python. Jadi dia diklik, kita lihat aja, lihat di laptop portnya, wah ini banyak banget. Isinya apa sih, dia ngasih tahu ini tempat sumber aslinya. Oke, udah. Jadi sumber aslinya ada, kita pelajari si what to build. Saya tadi ada beberapa tuh. Oke. RPD scan. Oh, Ames. Ya, anggapnya Python-nya. Jadi si Python-nya yang kita akan jalankan sekarang di beberapa layanan di Microsoft Windows. Silakan. Mungkin kalau ada yang perlu nanya, silakan ditanya. Saya berikan waktu sambil saya nyiapin dulu beberapa script yang biasa dipergunakan di Kali Linux. Kemudian kita pindahkan script Python-nya itu masuk jalan di Microsoft Windows. Silakan yang mau bertanya. Mana saya harus nyari ke ini ya, ke chat biasanya di chat. Oke, silakan kalau mau ditanyakan. Halo. Nggak perlu ragu, saya juga lagi download Kali Linux-nya, silakan. Yang mau nanya, kalau mau bicara pakai suara silakan di unmute, silakan bicara. Kemudian kalau yang ada yang mau nanya langsung, silakan nanya langsung. Kang Andri, hari ini implementasinya di Kali Linux ya? Sebenarnya nggak di Kali Linux, jadi saya lebih pada Python-nya, Pak. Oh, oke. Ya, jadi jadi OS-nya doang aja ya? Ya kalau Kali Linux kan sebenarnya cuma OS ngumpulin script Python-nya. Nah, kita tarik script Python-nya bisa dijalankan di OS teman-teman. Jadi ada yang Microsoft Windows ya bisa dijalanin Oke. gitu. Siap. Ada yang di Kali Linux kan tinggal ketik aja di Kali Linux. Kalau di Kali Linux kan tinggal jalankan aja. Kemudian bagaimana yang di Mac? Berarti yang di Mac tinggal diinsalin. Maksud aku adalah kita belajar penetrasinya itu tidak lagi menggunakan Oke, pertanyaannya sekarang lebih fokus kepada attack atau defense. Sekarang kita bicaranya adalah pertama, Anda tidak akan bisa melakukan defense kalau Anda tidak melakukan attack. Gitu. Jadi gimana pula kita tahu kita defense, tahu kita bisa artinya melindungi diri kalau kita nggak pernah dipukul. Berarti kita harus tahu bagaimana cara mukul sehingga kebayang juga orang mukulnya modelnya kayak gimana. Berarti apa yang harus lakukan? Ini udah ada yang hatam ya. Kayak alhamdulillah kalau udah yang hatam ya, yang WSP apa aja yang harus dilakukan terhadap yang tadi kalau kalimatnya jangan bicara fokus attack dan defense kalau kita belum kenal hal-hal yang mendasar banget. Jadi teman-teman silakan baca sendiri tentang apa aja sih yang harus menjadi bagian apa yang harus kita lindungi, kejadian-kejadian, catatan-catatan apa penting yang sudah dilakukan oleh OSP. Karena dia sering memberikan
masukan apabila terjadi bug dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita, jadi artinya bug kayak Hunter bounty ya, dia minta bounty karena sudah melakukan bug hunter, jadi mencari bug. Nah, sebenarnya ketika ada bug-bug tertentu itu sudah juga timnya ada satu tim yang mempelajari dan kemudian merekomendasikan, misalkan di sini loh PHP suka ada bug dan lain sebagainya. Setelah diketemukan itu dikirimkan ke pengembangnya. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang attack atau defense-nya, tetapi bagaimana kita mempelajari itu sehingga kita tahu bahwa sebenarnya sistem yang kita bangun itu nggak aman. Itu aja sih. Nah, untuk nggak aman, bagaimana caranya aman kan gitu. Dengan caranya aman berarti kita harus pelajari juga skrip-skrip bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar aman. Artinya di sini bukan bicaranya menjadi penyerang atau menjadi penyerang atau aku yang jadi defense-nya, aku yang bertahan, bukan. Tetapi bagaimana Anda juga tahu menyerang dan tahu defense dengan tujuan tadi. Tapi tetap sekali lagi harus saya bilang ini karena kita belajarnya adalah ini publik, jadi kita belajar harus dengan konsep yang benar gitu. Jadi kita pelajari dulu ya OSP itu apa. Barangkali teman-teman di sini udah tahu kan OSP. Halo. Sebelum kita masuk Python nih, OSP tahu kan? Oh, belum pernah kan? Baru dengar ini. Ya, jadi OSP ini adalah kewajiban banget ya teman-teman kalau mau bermain di antara. Jadi Kali Linux itu sudah bersertifikatnya OSP. Tool-toolnya itu ada sertifikatnya. Jadi kalau teman-teman baca seperti apa OSP itu, ada beberapa, ini memang adalah organisasi yang kerjanya memang nyari bug. Saya bilang, saya bahasanya gampang banget. Pokoknya ini organisasi kerjanya nyari bug. Udah itu aja. Saya nggak bicara ini hacker, bukan. Jadi ini organisasi sudah diakui oleh seluruh dunia. Ada toolnya, ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan, apakah itu defense ataupun namanya taunya OEP. OEP mau OEP Purbo. Oke, kayak gini. Nah, sebenarnya ya kita sih sebenarnya mau ngajaknya teman-teman jadi gini, belajar Python, skripnya kita ajarkan untuk security aman karena kita belajarnya rada bener lah, arti rada bener. Ini tuh nggak bener. Yang berada bener itu harus dikasih sertifikasi. Etikalnya kayak gimana? Yang etikalnya saya copot dulu, sertifikasinya saya copot dulu, kita langsung masuk dulu deh. Tapi kita mau belajar benernya adalah lewat OSP. Oke? Jelas ya? Apa aja sih yang diotak-atik di OASP? Jadi bagian yang pertama itu biasanya adalah web. Oke, kita cek nih keamanan web. Jadi kalau kita kenal web berarti kita masuk ke sini nih. Ini bandel banget nih. Kalau mau ditarik gimana caranya? Saya mau tarik samping aja nih. Di bawah aja dia. Diam di situ. Kalau di bawah semuanya ke bawah. Waduh. Oke. Kita taruh bawah aja. Jadi, kita balik lagi ke kali. Berarti kita lihat toolnya. Di sini toolnya banyak. Wireless attack. Udah tau lah. Kalau udah bicara wireless attack, udah berarti melakukan penyerangan terhadap wireless. Mau ngapain di sana? Biasanya kadang-kadang teman-teman suka nakal. Nakalnya adalah nyari password Wi-Fi. Jajarannya di sini. Atau bermain bagaimana bla 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 saya bicara dengan sinyal. Ada semua di sini. Pertanyaannya kayak gini. Di kita di negara 62 dan Bang Ono, kita suka nanya. Ini terbuka ya? Ini pengetahuan terbuka. Apakah kementerian yang menutup harus tutup? Ini kan kali ORG. Kita pakai, kita download gampang, kemudian kita install. Pertanyaan itu kejahatan nggak? Ini orang netizen 62 itu kadang-kadang suka. Nah, ini sebenarnya sudah terbuka dan ini sudah menggunakan standarnya OASP.
Dan ini sudah diakui dunia. Apa bedanya dengan misalkan IATF, International Energy Task Force gitu. Kita terlibat di dunia itu. Jadi jangan main putus tapi internetnya diambil langsung tiba-tiba ada penyerangan. Kita sendiri nggak mau belajar dari dasarnya. Jadi ini dibuka secara umum. Oke, wireless attack. Sekarang kita mau coba langsung masuk aja, jangan exploit tool. Udah tahu apa itu kayak exploit. Bayang, apalagi forensic tool. Kita lihat cari yang tool yang lain. Sebentar. Nah, web application. Oke, tadi kita mau coba web application. Kalau Burp Suite ini pakai Java. Jadi teman-teman pasti kalau misal ini nggak ada Python-nya. Saya mundur lah kalau ini. Ini cukup gede juga dia pakai. Ada yang community based, ada yang buat community-nya. Berarti kita cari lagi tool yang lain. Oke. Jadi sayangnya di sini nggak dijelasin ini tuh pakai Python atau pakai apa, tapi mayoritas sudah akan menggunakan Python, SQL SUS, MySQL. Oke, nanti saya akan masuk ke tempatnya langsung. Saya akan pindah ke OS kalinya. Sekarang saya belum pindah. Ini juga sama. Saya lihat cek dia pakai apakah TGZ. Yang tahu nih TGZ-nya isinya apakah. Jadi saya lagi download juga yang VirtualBox-nya sehingga langsung ntar bisa dijalanin di sini. Ekstra. Oke. Masih ditar, saudara-saudara. Udah begini pun masih ditar. Cakep, benar. Ya, GZ namanya. Tar GZ. Oke. Sepertinya ini adalah aplikasi yang saya nggak jarang pakai. Toolnya dipakai, tapi biasanya kebanyakan sering dioprek. Tujuannya dipakai terol. Nah ini. Jadi yang nanti saya belum selesai, dikit lagi saya selesai ya. Dikit lagi. Kali Linux portnya, jadi masih tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi saya akan jalankan. Oke. Jadi kita akan tahu sebenarnya di Kali Linux itu pakai apa, banyaknya pakai apa. Ada Python tadi, ada Perl dan lain sebagainya. Oke ya. Oke. Sebelum saya lanjut lagi, ada yang bertanya? Kang, ke depannya kita punya ada forumnya nggak, Kang, buat diskusi misalnya apa gitu. Setelah acara ini kan selesai kan kita gimana ke depannya? Ya, kita sih sebenarnya tahun yang lalu punya forum diskusi. Biasanya kita punya grup Telegram, tapi memang grup Telegramnya artinya peserta yang sudah ikut masuk ke grup itu. Jadi kita bisa diskusi tentang apapun itu. Biasanya kadang kita akhirnya uji coba nih ada server rame-rame diapain gitu, dioprek. Jadi biasanya kayak ya apa ya, itu udah pasti ada. Biasanya kita pakai Telegram gitu, Mas. Boleh di sharing, Kang, nanti ya? Nanti Oke, untuk kelompok yang ini kita akan sharing. Siap. Nanti kan selama sudah daftar di sana berarti ada email. Biasanya tahun yang lalu itu kita pakai aplikasi, ada aplikasi untuk email satu-satu. Jadi kalau ada itu pemberitahunya lewat email. Nah, kemungkinan nanti kita aktifkan lagi, nanti kita akan kirimkan nomor grupnya, link grupnya untuk masuk ke grup. Gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya beberapa tahun yang lalu ngalamin, Kang, kena attack pakai mikrotik kan, yang pakai Python itu. Iya, saya lupa update firmware-nya sama lupa tutup port. Ya. Karena berapa router kena itu. Jadi teman-teman semua, kalau mau pertanyaan sudah sederhananya kayak gini. Router-router yang kita pergunakan sebenarnya ada OS yang menggerakkan. Nah, mayoritas menggunakan sistem firewall. Intinya kalau kita mau work isinya cuma ittable kalau saya bilang. Dalamannya itu cuma ittable, cuma lebih mudah saja kita melakukan drop, kita bisa melakukan kalau misalkan ada yang ada yang gimana cara nge-forward, kemudian bagaimana bagi bandwidth, jumlah bandwidthnya sekian.
Masalahnya cuma tinggal klik aja, ya. Nah, bagaimana kalau nggak mau klik itu keren banget. Berarti ya sebenarnya teman-teman cukup ada salah satu kontrol panel yang dia juga bisa baca grafik, bisa setting dan lain sebagainya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Pak. Ya. Ini saya lagi kita sambil lagi nungguin download ini loh. Ditanya nih, saya perlihatkan tinggal 4 menit lagi. Kita lagi sambil nunggu download ini selesai baru kita nggak ada session tanya jawab lagi. Silakan. Mangga Mas. Ya, ini agak melenceng sedikit Pak. Ya. Kalau kita menjebol WiFi tetangga misalkan ya, itu kalau secara ini dosa enggak ya? Kalau kayak gitu ya? Itu lagi dulu. Ya dosa lah Pak. Tetangga yang bayar, kita yang gratis. Jadi saya lucu juga. Saya ngejobel tetangga, kemudian tetangga yang bayar Pak tiap bulan, tapi Bapak nggak ikut bayar. Jadi sebenarnya kalau saya sih berpikirnya teknologi ini kayak macam crackernya untuk melihat wifi, banyak layanan yang sebenarnya dipakai gratis. Jadi gratis itu dia benar-benar ngasih gratis. Kalau tetangga kan diklok karena buat sendiri. Contoh misalkan di tempat-tempat mall itu kan dikasih gratis kan. Nah, kadang-kadang kita masuk dikasih password tapi susah banget masuk gitu. Artinya ini kok pada perebutan, maklum perebutan. Saya melakukan tindakan ini salah nggak? Ya dalam keadaan terdesak saya juga kadang-kadang kalau lagi dalam susah masuk ya harus caranya masuk kayak gitu. Kita lagi mau, tapi kita ngambil yang benar-benar gratis, artinya memang di-share dan tidak ngeganggu intinya gitu. Tapi tetap aja ngeganggu juga karena kan kita ngetek dulu biar sampai dia ngeluarin password intinya. Dosa apa pokoknya saya bilang. Ini saya sebenarnya ngajarin juga dosa. Tapi saya tidak akan bicara ini dosa, tetapi harus ada pengetahuan bahwa si Python sebenarnya yang saya mau bawa dari si Python-nya. Jadi mayoritas di layanan attack ataupun defense dan lain sebagainya itu ada yang namanya scriptnya itu menggunakan Python. Kayak gitu. Oke, kita lagi nunggu yang saya pakai Kali Linux yang VirtualBox karena saya pakai Windows, jadi saya tinggal di VirtualBox. Kalau untuk hacking WiFi gitu, kalau nggak salah WiFi adapternya harus support monitor mode ya Pak. Model-model. Ya, jadi teman-teman untuk hacking WiFi gitu, kalau nggak salah WiFi. Jadi ini masuk ke radio ya. Jadi teman-teman kalau udah bikin WiFi berarti teman-teman harus juga belajar tentang frekuensi. Kemudian ketika alat-alat itu teman-teman mau pakai, gitu, teman-teman sudah tahu nih, ini range-nya keluarnya frekuensinya di mana. Karena kadang-kadang juga kita nggak tahu, kita taunya WiFi adalah 2 dan 5 selesai. Padahal ada juga yang beberapa yang menggunakan namanya gelombang Wi-Fi, itu berarti gelombang microwave. Gelombang microwave itu ada awalnya, ada akhirnya. Artinya dari rentang berapa, range berapa sampai range berapa. Gitu. Kalau yang 800, 900 itu masuknya kemana? Telepon. Itu masuk WiFi enggak? Jadi ini belajar, bukan belajar saya lebih pintar, teman-teman mungkin lebih jago lagi. Hanya meluruskan biar tahu nih arahnya ketika saya harus mempelajari ini nanti larinya kemana. Larinya ujung-ujungnya adalah kalau sudah bicara frekuensi kan bisa jadi teknisinya PISAT, teknisinya satelit, karena frekuensinya menggunakan bla bla bla. Ini bisa menjadi teknisi. Jadi kita ngambil positifnya kayak gitu. Saya sambil lagi nungguin ini, belum selesai nih ngedownload. Dikit lagi, mana? Dikit lagi, tinggal 2 menit lagi. Silakan, kalau tidak ada pertanyaan, saya belum berani ngomong apa-apa, belum berani ngomong langsung action, tapi paling tidak paham. Dia pakai Ruby. Oke, mayoritas pakai, kita lihat binnya di app-nya pakai apa sih. Nah, bisa pakai Docker dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma ngelompokin sehingga bisa kita, kalau mau toolnya butuh satu-satu ya masuk aja ke sini. Jadi
sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu banyak-banyak toolnya, tapi nggak ada yang bisa dikuasain. Lebih baik kita baca tool, salah satu kemudian kita kuasai. Saking banyaknya tool. Kalau nggak ketemu di satu tool yang satu, berarti kita harus menggunakan tool yang lain. Oke, ini saya ngomong sambil karena mau nungguin ini nih, nungguin belum selesai. Dari tadi masalahnya. Tinggal 1 menit lagi. Daripada saya pindah ke itu, lebih baik saya jalankan di sini aja dulu. Apalagi di sini ada lagi stress testing, itu biasanya udah untuk flooding. Ini untuk flood biasa ngetes jaringan kita, bukan jaringan orang ya, jaringan kita. Saya selalu bilang jaringan yang punya kita. Oke. Ada lagi di sini snifing untuk spoofing. Kemudian password attack biasa. Reverse engineer itu dari mengembalikan yang sudah dikompil menjadi tidak dicompiler. Jadi the compiler lah saya bilang di sini. Kalau di reverse engineering sambil melihat proses yang terjadi di sebuah binary. Kemudian hardware hacking, bla bla bla. Ini yang menjadi bagian dari si OS. Oke ya. Halo. Suara saya sendirian, jangan-jangan saya ke mute lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Bentar Pak, saya lagi nunggu ini nih Pak. Cek di chat. Alhamdulillah. Ada Oke. pertanyaan. Ya, silakan. Nah, lo kan banyak banget virtual system, import, agree. Oke, sebentar saya lagi apa? Kalau brute force itu apa? Nge-brute force. Saya bingung bila cerita karena saya pernah punya server saya kena brute force. Jadi teman-teman, kejahatan di dunia bukan kejahatan, saya bilang kejahatan ya, di dunia internet itu tidak ada yang aman. Yang pertama, pokoknya selama ngaku dirinya masih online, saya bilang itu tidak ada yang aman. Serangan misalkan serangan bertubi-tubi, kemudian hingga akhirnya contoh gini, saya akan mengambil sebuah password, kan berarti kan saya masuk tuh ke dalamnya, dan itu akan berulang-ulang saya akan melakukan root untuk mendapatkan datanya. Artinya saya harus di komputer saya juga harus ngitung misalkan angka-angka dengan angka dan lain sebagainya, itu kombinasi, dan saya akan lakukan terus-menerus. Bayang ya Mas Hermawan, kalau keseringan dan dengan kecepatan yang misalkan dia bandwidth-nya gede banget, kebayang bandwidth kita misalkan di server cuma 10 mega. Dia bawanya, dia ngirimnya, untung teksnya kecil, tapi kadang-kadang ada yang iseng juga. Dia bawa tuh bandwidth 1 giga, dia punya 100 giga, Pak. Dimasukin ke lubang kita yang cuma 10 mega. Kira-kira mampet nggak Pak 10 meganya? Itu yang tool itu bukan hanya brute force ya, tapi kalau brute force itu maksain banget untuk mendapatkan satu data tapi dia berulang-ulang. Nah, kalau saya bilang, nah, kemudian saya punya servernya 10 mega. Oke ya Pak, 10 teman-teman 10 mega, gede banget 10 mega. Nah, kemudian ada orang yang punya 100 mega. Yang 10 mega lubangnya segede ini gitu loh. Kemudian tiba-tiba ada lubang yang segede gini, dimasukin kemari, kira-kira lubang kita keluar nggak Pak? Mampet, kena flood. Jadi bagaimana caranya biar ini itu biar nggak mampetin lubang kita? Berarti kita harus pelajari dulu bagaimana caranya 10 mega ini bisa melindungi diri dari serangan yang segede itu. Teknik saya ada, kalau dulu waktu dulu ngurusin jaringan itu saya cabut dulu LAN card-nya, tapi memang akhirnya memang masalah sih, tapi daripada saya bermasalah pusing gitu, saya cabut kemudian saya pasang lagi, akhirnya dibubar. Floodnya bubar. Jadi itu ya, itu flood. Nah, kalau brute force itu berulang-ulang.
Jadi cabut aja, masukin lagi. Kenapa? Ketika dicabut, berarti kan lubangnya hilang gitu kan. Namanya dunia maya hilang, dia mau kemana gitu. Daripada dihambur-hamburi bandwidth, beberapa nggak sampai 1 detik lah, kita colokin lagi, keluar lagi ke ping lagi, biasanya ada beberapa detik lah router ngangkat, biasanya aman. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa cara, apa ya? Cara kalau saya sebutnya itu, nah udah jalan ini, cara-cara kanibal ya. Yang di luar kalau diajarinnya ini nanti diblok di sini ya table, kelamaan. Orang jaringan kalau lagi nungguin server, kalau lagi di stres kayak gitu jawabannya cuma satu, cabut, jalan kan gitu. Oke, ini sudah kelihatan ya yang ini teman-teman. Oke, saya gedein. Oke ya, capture. Hei, bandel. Ketahuan nih foto. Email. Oke. Baik. Maka biasanya root. Udah, coba cek. Saya harus cek di Kali Linux download tadi passwordnya apa. Kali-kali ya? Ya. Kali-kali. Oke, kita pakai ini aja dulu. Nah, kan tetap aja nggak mau saudara-saudara. Kali-kali nggak mau. Biasa-biasa. Oke. Cet. Jadi, oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 14 pilihan yang mau dilakukan apa. Tapi saya akan coba ada beberapa yang memang itu biasanya pertama untuk information menggunakan DNS analysis. Oke, kita DNS. Oke. Ini menggunakan Python. Jadi nanti teman-teman cari nama di ini adalah DNS. DNS tujuannya adalah ingin tahu satu domain bla 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 IP-nya berapa. Kemudian kadang kita juga ingin tahu di bawah si registran itu kadang kita menyimpan IP lokal. Kan kayak gitu. Nah, ini juga ini yang attack ya. Yang ini attack tapi tujuannya nanti kita juga harus defend juga. Ngejaganya kayak gimana? Gitu. Kemarin ada yang tulis Nmap. Nmap buat apa? Nah, saya kalau mau ngetes jangan punya orang tapi punya sendiri. Gitu aja kalau kita sih. Jadi kalaupun rusak ya salah sendiri aja. Ctrl C. Ini cara menggunakannya. Kita cukup DNS enum. Kita lihat perintahnya. Saya mau ngelihat isi dari domain saya sendiri. Domain saya sendiri itu DNS server punya saya Pythonisia org. Nah, DNS server. Bentar, DNS double R benar server name-nya Pythonisia. Di ping mau nggak? Ping. Bentar, saya ping dulu takutnya jalan lagi internetnya. Oke, jalan. DNS. Kemarin bisa ngacak kok. Oke. Jadi isi dalamannya. DNS tujuannya apa? Kenapa harus belajar DNS? Kenapa bla bla bla? Tujuannya satu, teman-teman juga harus tahu dari domain itu. Kemarin saya coba iseng bikin boleh nggak domain pertanyaannya saya buat Pythonisia org, kemudian alamat IP-nya saya buat 127.0.0.1. Saya tanya dulu. Bisa kalau di lokal, Om? Enggak, kalau saya mau taruh luar, apa yang terjadi? Looping ya? Ya, saya taruh 127.0.0.1. Boleh nggak?
Ya teman-teman. Jadi saya belum masuk ke IP versi 6. Ini saya lagi ngetes, ini pakai Python. Nanti ada yang namanya mengetahui bagaimana caranya mengetahui di website kita itu dia itu IP-nya berapa. Kemudian satu lagi dia pakai browsernya apa, kemudian OS-nya apa. Itu baru nanti. Oke, saya tanya, boleh nggak saya buat misalkan satu buah domain publik, saya dapat beli domain, saya registran, kemudian registran domain intinya saya ganti IP-nya, pindahkan ke 127.0.0.1. Apa yang terjadi? Saya mau tanya dulu. Dapat akses lokal kita. Oke. Jadi, kalau Anda menaruh misalkan sebuah contoh web, misalkan saya buat contoh web IBD kemarin, contoh web IBD saya buatkan di A-nya adalah di IP 127, maka ketika Anda menjalankan ini, domain itu bisa dipanggil. Oke. Bayang nggak? Jadi kadang kita kan pakai belajar itu, di sini kan localhost nih, di komputer kita sendiri. Oke. Kalau sudah ketemu itu titiknya, itu kepala jahat akan jalan. Jadi akhirnya setelah kepala jahat jalan berarti bagaimana kita defense gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau 127 berarti loopback, berarti kalau saya biasanya jalanin aplikasi itu pasti ada 127 dan sebagainya. Pakai tambahan port nggak usah pakai port, pokoknya segitu aja 127. Nanti saya akan coba pakai Python Asia. Saya sendiri menggunakan di sini, dia pasti lagi nyari karena saya menggunakan wildcard. Wildcard itu artinya wildcard domain kemudian diarahkan ke satu server, sehingga nanti sistem itu Python saya nggak mau ganggu. Ketika saya bikin sistem, saya tidak perlu lagi ngebinding, tapi cukup saya melakukan proses pembacaan di Python. Orang masuk dibaca domainnya apa, bayang nggak maksudnya? Oke, saya ngetik gini. Tara, nah ini saya harus membumikan bahasa yang mudah gitu sebenarnya. Oke. Kasus pertama yang kita akan coba adalah ke domain dan kemudian menjaga. Kasus pertama kita punya domain namanya ini. 1. Kemudian saya ingin Python Asia ini mana sih? Saya close saja ya. Oke. Si Python Asia ini, oke. Ini tuh saya pengen nanti ada yang namanya Andri Pythonesia, berarti atau Andri Pythonesia, tapi diarahkan ke satu IP. Oke. Nah, ini saya pengen ini. Jadi nanti tujuannya saya mau bikin yang namanya layanan pakai Python, layanan model WordPress buat ngeblog. Jadi orang kalau mau bikin blog, nanti dapat domainnya misalkan adalah subdomain Python Asia. Kira-kira orang awam kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada orang, saya daftar di blog, kemudian saya dapat subdomain. Silakan Mas pakai akal yang biasanya pakai router, apa yang harus dilakukan? Settingnya kayak gimana? Biasanya di NAT, Pak ya? Nah, di NAT. Oke. Kalau saya nggak punya router, berarti saya langsung masuk VPS. Di VPS cuma ada satu IP, saya udah nggak bisa nge-NAT dan sebagainya. Saya harus lakukan. Pointing domain. Oke, pointing domain. Pointing domainnya kayak gimana? Ya, domain subdomain sekian itu diarahkan ke IP berapa? Ya, berarti kan berapa? Kalau saya daftar nggak bisa, saya harus nungguin dulu ada yang pointing, Mas. Saya daftar nih, misalkan saya daftar untuk dapat misalkan domainnya saya _Pythonesia.org. Masa saya harus nungguin yang pointing saya Pythonesia ke IP tersebut? Gimana caranya biar otomatis? Iya, ayo. ini kita apa ya, DNS forwarding itu nge-forward, berarti itu mainnya Bapak Mas di router. Saya tuh kadang ini
saya cuma punya cPanel. Tapi VPS juga, tapi nggak bisa masuk ke forward. Kalau di forwarding nggak oke, nggak ada masalah. Pernah ada yang coba wildcard? Ini wildcard. Pernah ada yang coba? Halo? Oke. Pernah ada yang coba ini? Pernah itu wildcard. Oke. Jadi berarti kita wildcard ini ke INA kan? Misalkan KIP-nya misalkan ada kita buat 192 sekian. Oke. Kalau misalkan semuanya yang saya buat berarti kan tinggal bagaimana si Python gitu. Saya kalau kalimatnya langsung ke si Python aja. Ini masuk ke sini semua, berarti kan di sini tinggal web server kan? Oke, web server di 192.0.0.1. Pertanyaannya, kalau di web server si nama domain atau subdomain ini kalau nggak ditulis masalah nggak? Baik Apache atau Engine? Masalah kalau nggak ada DNS servernya. Ya, kalau ini sudah berhasil nih. Saya Pythonesia berarti sama juga wildcard kan? Masuk ke wildcard dikirim ke 192. Kemudian di sana ada Apache atau ada Engine. Bisa ngelut. Bisa ngelut. Udah kejawab. Oke, itu ini kepalanya nih udah mulai kita bikin defense-nya sendiri. Kemudian dari 192.001 ada lagi masalah lagi. Gimana tahu kalau dia itu masuk ke punya si subdomain saya Pythonesia? Berarti path-nya harus tahu. Sedangkan kita tidak buat struktur di web server. Kalau di web server kan ada dokumen root-nya harus masuk ke sini gitu kan. Domain ini maksudnya virtualnya harus ke sini. Sekarang kita nggak pakai itu tapi dia harus masuk di satu tempat. Iya. Bisa nggak? Deng. Ayo teman-teman, kelas ini adalah kelas mikir. Harusnya bisa, Pak? Iya, harusnya bisa. Bisanya pakai apa? Jadi kita akan coba masuk ke kali, kemudian lihat. Jadi gini, di kali itu kita coba beberapa tool, kemudian marilah kita berpikir sebenarnya kita bisa bangun siapa yang lebih aman. Iya. Oke. Guys, bahasanya kayak anak milenial gue. Jadi kayak saya masuk Python Asia. Ini hasil jadi saya bagi pengetahuan itu hasil ngoprek. Saya udah modal server, modal router, ketemu yang namanya router A, B, C, D, apa Jupiter, apa itu namanya, yang mahal itu yang punya net apa itu yang dari Amerika. Lalu kita coba hasil oprekannya itu saya bagi-bagi ke teman. Kayak ini. Jadi kayak gini, Mas. Sederhananya gini. Di Apache atau di Engine web server, jadi di web server, halo, jadi kelas ini kalau ada yang stres, saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau yang sudah ngerti jaringan, nanti masuk ke Python, kemudian kita ke Kali-Linux, kita tahu bahwa, oh di Kali-Linux itu berarti kita bukan belajar pentestnya. Kalau belajar pentestnya, ya tinggal dicoba-coba aja sih sebenarnya. Tapi permasalahannya bukan pentestnya yang kita cari, adalah kita tahu buat logiknya dulu ya. Ya logiknya dulu lah, Mas. Kalau udah logiknya ketemu, Mas mau pakai apa juga gampang aja udah. Kayak kayak gini, saya mau SQL injection, tapi nggak tahu bagaimana struktur SQL. Kira-kira mau nginjek apanya, Mas? SQL injection dilakukan kalau kita menggunakan pemrograman PHP. Karena antara PHP dengan SQL itu nyatu. Satu, saya akan nanti jelaskan. Apa yang disebut dengan SQL itu nyatu di PHP. Jadi kenapa juga harus dicarinya di URL, atas ada tulisan HTTP bla 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 bla, garis tanda tanya, kemudian tanda kutip dan sebagainya, kita bisa masuk ke dalam SQL. Kenapa bisa masuk ke situ? Berarti kan sebenarnya yang harus diketahui, jadi hari pertama harus diketahui adalah
kerangka si website si PHP itu kayak gimana, si SQL itu kayak gimana, si Python itu kayak gimana bahasa programan, kemudian bagaimana SQL. Kalau sudah masuk si MySQL itu kayak strukturnya kayak apa, Bapak mau nyari apa. Ketika masuk Postgres kan sendiri-sendiri gimana. Ketika kita mau masuk Postgres, gimana kita mau ngambil, kita tahu username sama passwordnya, masuk dan lain sebagainya. Tuh, jadi sekarang saya ajak ke yang enjoy. Web server ini yang kita awali adalah web servernya 192.1. Kemudian saya python-asia.org. Kemudian di web servernya itu saya menggunakan Apache atau Nginx, oke? Atau apalah misalkan kita Lightspeed. Pertanyaannya, ketika satu vhost gitu kan, satu yang kita ingat, satu vhost itu harus diketahui adalah posisi root. Saya beli root dokumen. Dia pasti akan baca itu, Pak. Ya kan? Saya Indonesia berarti root dokumennya ternyata di bawah garis miring home, misalkan saya garis miring. Berarti di sini nanti ada indeks HTML bla bla bla. Oke. Gitu kan di web server. Gimana caranya kalau saya lagi bikin aplikasi, kemudian orang daftar, kemudian bisa ambil saya python-asia.org. Oke, saya masuk ke ini, baru ingat saya plang. Di sini saya buat di sini di cloud Anda, klik, kemudian konfigurasi website. Saya masukkan di sini ada domain ID, kemudian saya masukkan domain saya. Ini pasti diprotes. Saya itu 5, dia minta lebih dari 5 kata. Saya tambah dulu. Ini yang di python-asia. Domain tidak dapat digunakan. Misalkan saya, kamu. Oke, berarti saya punya nama domain, ini salah sedikit. Saya, kamu, python-asia ID. Oke, saya sudah dapat nih. Berarti tadi saya wildcard. Nah, ini saya pakai satu engine. Saya buka di saya, kamu, python-asia ID. Sebenarnya sudah ada belum? Nggak ada. Nggak kebaca nih. Harusnya kebaca. Kalau pakai ORG, saya tahu orang lagi masuk di URL itu masuk python-asia. Pakai apa caranya? Ada yang tahu? Silakan. Guys, ini keamanan. Masuk dalam hal ini akses atau masuk ke dalam sistem? Ya pokoknya kita nggak usah dia masuk di web. Aku klien. Saya klien nih, Mas. Nah, kemarin ada deh, kalau nggak salah lagi di Guru Hebat. Saya coba buat iseng itu di Guru Hebat. Guru Hebat, kalau nggak salah lagi. Oh, RID. Alah, ya tuh ya lagi mati. Saya iseng buat itu, jadi saya ngetik ini, si server tahu kalau saya lagi ngetik www.guruhebat. Oke, saya ulang lagi di sini. Jadi gimana, ada nggak cara ngedetek bahwa ditulis URL ada request ke server kita dengan nama domain ini? Ini server banyak loh ya, domain itu cuma nunjukin salah satu. Pokoknya yang di bawah python-asia pasti otomatis ada masuk ke web server kita. Ada nggak cara mendeteksi kalau dia lagi ngetik domain ini? Hai guys, sebelum masuk kita ke hal-hal yang lebih menjelimet. Ini yang pakai konsep dasarnya lu sederhana banget. Asli sederhana banget, guys. Jadi kalau saya kadang-kadang gitu, kalau mau gila-gila sekalian aja deh. Bisa nggak kita ngedetek saya nih klien. Posisi saya klien ya, Mas. Klien, kemudian saya ngetek Guru Hebat. Guru Hebat itu berarti IP-nya. Pernah juga tuh kayak gitu, Pak. Itu Ya. Kang. Gimana? Jadi ada seseorang yang masuk ke sistem kita, entah apa, kalau di sini kan di port 80 atau port 443. Ya, 443. Nanti dia bisa ngedetek nge-report atau ngeliat di sistemnya bahwa ada ya aktivitas. Ya, itu biasanya di program web kita buat di PHP. Ini untuk meyakinkan bahwa dia, kan kita udah wildcard nih. Kita sudah wildcard gitu kan bisa A titik python-asia, B titik python-asia.org. Kayak titik itu banyak banget wildcard, abreg-abreg. Tapi gimana caranya biar si wildcard ini ditujukan ke salah satu, kemudian dia create.
berarti ada apa aja di sana, kan gitu. Oh, ini kita bagi-bagi ya. Kalau di HTT Access nanti kita main di Python, oke, nyerah, nyerah aja. HTT Access biasanya kita bermainnya simply-nya biasa di Apache. Kalau Nginx itu jarang kita pakai HTT Access. Oke, gini ya, nyerah bobo, nunggu maghrib. Nyerah bobo, nunggu maghrib. Oke, sekarang saya akan simpelkan saja. Oke teman-teman, nanti bikin skrip sendiri, nanti taruh di Nginx-nya atau di mana untuk mengetahui permintaan apa yang diminta, kemudian request-nya ya. Teman-teman sudah tahu pasti ada di curl, kemudian pakai curl CURL, kemudian biasanya pakai layanan ketika memanggil API. Itu yang dibaca adalah header. Oke, request. Request header Python atau Flash. Bla 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 bla. Enak banget ini. Saya buka. Nanti kita kasihinnya ya. Sudah tahu kan request header nanti keluarnya apa. Oke. Jadi pada saat bukan Ismail Fahmi, ya masuk kan Ismail. Ada yang ribut. Oke. Jadi kita masuk tuh. Kemudian masuk ke localhost. Itu sebenarnya si mesin kita akan tahu. Jadi tidak akan salah sasaran. Misalkan saya ngetik di URL di browser ya, kita ngetik gini. http Pythonesia org. Apa yang dilakukan oleh jaringan pertama kali? Yang dilakukan oleh jaringan, ketika kita ngetik ini, maka akan nanya ke jaringan kita. Ini pelan-pelan, nanya ke jaringan kita. Misalkan kita pakai Telkomsel. Oke. Dia nanya ke Telkomsel. Ke Telkomsel nanya kemana? Nanya ke name servernya. Kita punya biasanya di sini setting namanya name server. Oke, bos. Pelan-pelan nih. Kalau yang udah jago banget, tinggal dengerin aja. Yang ini kan belajar bareng-bareng. Oke. Saya klik di sini. Property. Oke. Ini ada yang namanya mana sih? Kok nggak ada? NS server, name server, edit. Karena saya pakai DHCP. Nah, di HCP itu ada namanya name server atau komputer server name server. Oke, dia nanyanya ke name server. Oke. Kita biasanya dikasih name server 1, name server 2. Jadi ketika kita ngetik di browser, maka itu dia akan nanya dulu ke Telkomsel. Kalau kita pakai Telkomsel, nanya kemana? Ke name server. Name servernya berapa? Misalkan name servernya adalah 103 bla bla bla. Bisa. Dia tanya tuh. Dia akan nanti ini di resolve sama dia. Sama si 103, dia akan nyari datanya. Si domain ini ada di mana? Kan gitu. Ini kalau yang baru di jaringan logikanya masih sederhana, tapi yang udah keren banget, anggap aja ini saya lagi dongeng. Lagi dongeng. Dia tanya ke 103, ke server itu nanti dia koneksi, karena dia name server itu berarti dia ngumpulin semua sistem name server yang ada di dunia. Gitu kan. Semua name server dia tanya, Pythonesia ada di mana? Dia nanya nih. Gitu kan. Di mana? Dia akan jawab. Karena kita punya registran, oke. Kita punya registran. Oke. Kita punya registran. Nah, di Pythonesia org itu saya masukkan bahwa Pythonesia org itu punya IP-nya adalah di sekian misalkan. 102 sekian lah. Oke. Di registran. Kemudian di registran juga wajib menaruh DNS. Kan gitu. Name server saya di mana? Misalkan name server si Pythonesia itu nyangsarnya di NS-nya adalah di
misalkan di hosting apa gitu, hosting.com, misalkan NS-nya hosting.com. Nanti si 130 akan ketemu nih ding ke NS hosting sini. Karena ada sistem pengaturan. Ada mesin yang ngatur yang binding, yang mau binding, mau sistem pointing, ada yang ngatur. Jadi nggak bakalan salah. Ketemulah sama si mesin hosting, ditanya sama hosting. Ketika ditanya di sini, di manakah Pythonesia? Pythonesia ada di 1001. Jadi sebenarnya satu IP bisa banyak domain kan gitu. Udah, dia tanya ke sana, kita sudah tahu. Ditanya ada Apache-nya nggak ada, berarti yang dipanggil sebenarnya antara Pythonesia adalah IP-nya, kan gitu. Bleng. Nah, kenapa ketika kita ngetik nggak bakalan salah ke IP ini? Nggak bakalan salah. Lalu kita ketik lagi di sini. Saya mengetik saya titik Pythonesia ORG. Kira-kira salah nggak masuk ke sini nggak? Kalau sudah kita pointing wildcard. Pertanyaannya salah nggak? Kabur nggak ke IP yang lain? Halo teman-teman? Iya. Tidak. Tidak. Udah pada stres. Yang baru di jaringan angkat tangan dulu deh. Saya. Halo. Mana ya gambarnya? Ya Allah, saya ngejelasinnya udah sampai kayak anak-anak itu diajarin raise hand satu orang. Siapa lagi? Di sini siapa lagi yang nggak tahu jaringan? Angkat tangan aja. Belak-belakan. Saya baru tahu sedikit. Gelap. Saya nih. Digambarin Pak mungkin lebih enak. Jaringan standar aja Pak, taunya. Iya. Jadi teman-teman ketika akan mempelajari attacking, defense, ya kepala kita itu harus tahu banyak gitu. Saya selalu bilang, kita harus tahu banyak dulu jaringan biar paling nggak gini kebayang. Oh, berarti di sana ada celah ya gitu. Halo Mas, kebayang nggak? Ada kalimat kita bisa menyatakan di sana ada celah. Kalau orang udah bisa mengatakan ada celah, kira-kira apa? Silakan ada yang tahu. Ada lubang, Pak. Ya, iya maksudnya kalau ada lubang berarti kan dia udah tahu dong. Nggak tahu tiba-tiba, oh ada lubang. Gitu kan nggak mungkin kalau Ada pintu yang terbuka, Pak. Iya, pintu terbuka itu kita tahu dari mana. Berarti kan waktu kita tahu pintu yang terbuka, kita sudah tahu model itu pintu, itu jendela. Udah berarti ada kerentanan dalam bla. Iya. Jadi akhirnya mayoriti di Indonesia, ya mayoritas itu kalau nge-hack itu kayak main gambling. Serang, nggak ketemu ya udah pindah lagi. Jadi targetnya adalah target pas ternyata dia bolong tuh kena keren padahal mah karena memang dia bocor. Ketika kita kasih target, tolong lu targetnya ini dari sekian ratus orang paling ada satu. Ya. Gimana juga Anda mau melakukan pentest, Anda jaringan ditanya Apache kayak gimana? Apache, ya tahu Pak, itu Apache. Kemudian tahu nggak bugs-nya di Apache ketika kita misalkan mau buat gimana caranya saya mau nyusupin sebuah file. Loh. Gimana kalau misalkan kita mau naruh TXT gitu? Kita kan biasanya pakai script aja, udah pakai script yang udah ada. Loh sekarang yang mau bikin script itu orang lain. Kalau Anda mau bikin script bagaimana kan gitu. Oke, berarti harus ya. Saya kebayang nih teman-teman hari ini. Kalau saya sih insya Allah sudah jam 16.44 udah palanya udah penang-peningnya. Ini baru hari pertama. Ya, sahur. Oke guys, tenang. Kita ada 2 hari setiap Sabtu Minggu ngebahas ini sehingga kita tahu nih kekurangan, kelebihan harus apa yang kita bangun di sebuah jaringan. Saya balik lagi ke permasalahan yang tadi. Oke. Namanya request.
Oke, ini panjang banget nih ceritanya nih. Ini ceritanya saya masuk ke saya Pitonesia, nanya dulu ke jaringan telepon. Tapi jawabnya cepat banget karena memang sistemnya udah cepat, bandwidth-nya kenceng. Ditanyalah nama ke name servernya. Name servernya punya 10 bla 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 bla. Saya punya regisan saya di IP sini. Dia nanya ke NS hosting. Dia jawab di NS hosting. Jawabannya Pitonesia ada di IP sekian. Pleng, langsung terbuka webnya. Gitu. Karena ada request, ada permintaan. Nah, si permintaan saya tangkap. Des. Permintaan. Berarti tulisan URL, nulis URL adalah permintaan. Kan gitu. Oke. Setelah ada request berarti harus di-answer dong, dijawab. Ya kan? Gitu. Ada request berarti tolong setelah ada request berarti query-nya aku harus jawab dong. Ada permintaan nih, tolong dibales. Di replay. Request, di replay. Udah nulis pertama, di replay lah sama si server. Si servernya adalah di 101 ini. Ding 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 ding. Ini ngehayal nih, pokoknya kita ngehayal lagi jaringan gitu. Pluk gitu masuk, kita request kemudian di replay, "Hoi, aku di sini." Gitu kan. Aku di sini. Kamu minta apa? Aku minta saya titik Pitonesia. Nanti ya, saya periksa di Apache, ada nggak? Kalau nggak ada, biasanya dia masuk ke IP 1 IP. Contoh. Oke. Saya ping HTTPS saya. Oke, ping Pitonesia. Biarin punya Pitonesia ini, punya saya sih ini. Oke, berarti di IP 103 ini. IP-nya ini. Jadi mesin induknya ini nih. Wah, mesin induk. Yang jawab sebenarnya si mesin induk, si IP, bukan si domain ya. Nanti si IP nanya tuh di mesin di server di webnya. "Hai web, Apache, ada apa saja di tempat aku?" Dia jawab, "Ada domain ini, domain ini, domain ini." Oh ya, domain ini adanya mana? Nah, ini petnya di sebelah sini. Oke, bleng, masuk sini. Saya ngajarin kayak, karena khawatirnya, aduh kasihan nih ada yang waiting dari tadi. Oke, kita masuknya. Set. Ini IP-nya. Oke, saya pakai virtual. Kelihatan ya? Saya masuk ke 103.4124 itu padahal punya si Pitonesia. Berarti di 103.4120.484 itu banyak domain. Timbullah kejahatan ditanya. Di IP itu ada berapa domain? Lala. Ada yang tahu? Gimana caranya saya tahu bahwa satu IP ini di situ itu ada banyak domain? Mulai itu jahat tuh kepala kita. Dari belajar awal baik banget, ini kan baik nih kita kenalin DNS scanning, ya DNS scanning. Di IP itu pakai DNS scanning, oke ada lagi yang lain. Jadi tahu nih di satu IP itu ada domain apa aja. Kemudian itu si domain itu ada punya Apache-nya nggak? Punya si Nginx-nya nggak? Halo? Halo. Halo, Arayata. Balik jika nama. Halo, Arayata. Aduh, kemana aja? Sorry. Nih, jaringan saya putus. Lagi testing. Oke. Saya ulangi lagi. Oke. Belum saya share. Dasar. Mana share? Bentar. Oke. Nah, ini lagi.
Ini ada lagi satu IP lagi saya punya. Saya punya 103, 121, 112, 136. Itu isinya macam-macam. Bagaimana kita tahu? Iseng lah kita. Saya belum masuk kali Linux. Oke. Kita akan coba cari istilahnya di Google. Misalkan Putus lagi kayaknya. Ya. Halo. Araya tuh, halo. ada saya internetnya putus bentar. Bentar, internet saya putus. Sebentar. Bentar, internetnya putus. Gimana mau internet putus, orang gue teriak orang. Halo? Internet saya masih jalan? Halo. Iya, Jalan, Bang. udah jalan. Jalan, Kang. Jalan, Kang. Kameranya masih ngedet. Hack saya nih. Waduh, jangan gitu dong. Ada kena paket kali. Saya pakai ini, Pak, yang di sini saya pakai tarik kabel, Pak. Masa tarik kabel masih juga putus. Oke, sebentar saya ulangi lagi ya di sini. Oke. Reverse IP lookup all name host and IP domain tool. Salah satunya ini. Kita pengen tahu satu domainnya adanya di mana. Kalau ini sebenarnya cuma dia nanya ke mesin aja. Dia nanya ke mesin DNS kalau ini. Kalau lookup itu nanya ke mesin DNS. Nah, langsung dijawab tuh. Di Pythonesia ORG ada lagi IP-nya yang sama ini. Ada RMPM, Desa Literasi Digital, Hub Digital ID, itu ada di satu IP ini. Coba yang .id. .id dia look up, dia baca IP-nya, di IP itu siapa aja yang ada. Tuh. Halo Bandung. Welcome back. Itu mute. Ini saya nggak tahu nih hari ini pas sudah sore-sore nih jam 5 itu error terus nih. Tahu kenapa nih jaringannya. Jadi ini nggak ini pakai ini punya plat merah, malum. Kalau plat merah kayak gitu loh. Tapi nggak jelek-jelekin karena saya bayar kok. Saya bayar, jadi nggak ada masalah. Kecuali saya gratisan. Jadi ini adalah lookup itu membalikin dari bukannya proses yang namanya lookup adalah dari nama menjadi sebuah angka. Lookup atau dibalik lagi angka menjadi di lookup menjadi sebuah nama alamat domain. Nah, itu kita bisa pakai DNS scan. Oke, kita balik lagi ke permasalahan pertama. Setelah sudah terjawab semua,
tadi ada permintaan di replay 101, maka ada jawabannya adalah saya harus tahu dong Anda mau minta apa. Berarti saya tahu Anda minta domain apa. Oke. Oke. Saya baca dulu. Nah, Master Batagor hula. Ada yang ada yang lagi gini minta udah pesen Batagor di jalan. Oke, nggak putus-putus kan? Oke. Mudah-mudahan nggak putus-putus. Kita lanjut lagi nulis ya. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah bagaimana bagaimana Python kalimatnya, si Python ini bisa membaca permintaan user atau klien. Gambarnya kurang fokus, Pak. Hah? Kurang fokus. Ini internetnya nggak beres apa ya? Bentar. Share. Ini share. Fokus nggak sekarang? Masih, Pak. Masih berantakan? Masih ngeblur gitu. Tunggu. Ini jaringannya nggak beres ini. Ini biasanya jaringannya nggak beres. Benar. Nyangkut. Biasanya nggak beres. Saya matikan dulu ini. Ini permasalahannya di salah. Saya masuk ke DNSCrypt. Pernah ada yang coba DNSCrypt? Halo? Belum, Mbak. Oke. Jangan ya. Jadi kalau teman-teman tahu VPN, pakai itu dimatiin, dipindahin ke DNS mereka, langsung di-encrypt. Dan itu menggunakan DNS security. Udah aman. Iya. Maaf, baru tahu, Pak. Pak, jangan baru tahu, Pak. Kita harus belajar di sini jadi banyak tahu, Pak. Tapi kalau banyak tahu nanti saya diomelin, Pak. Ya. Oke, membaca permintaan user. Jadi caranya adalah ada kalimatnya namanya request. Request. Oke, kita baca di internet lagi, nyari blank, kita cari Python request domain. Oke. Gimana apa caranya? Hanya di saya ya, Pak? Ya? Apa hanya di saya ya yang upload? Coba yang lain kelihatan nggak? Halo? Masuk. Yang lain kelihatan? Ngeblur juga, Pak. Sama. Nggak jelas, sama ngeblur. Ngeblur. Waduh, tak tahu. Saya matiin dulu, saya stop share. Udah, saya share lagi. Bentar. Share. Sekarang? Gimana kalau sekarang? Masih, Pak. Masih, Pak. Internet saya kenapa ini? Tapi itu katanya di Makassar bagus katanya, Pak. Yang di Makassar bagus. Yang di Makassar bagus, yang dekat tidak ada yang benar. Ceritanya sih. Benar. Ini kayak gini biasanya jaringan sih. Udah hafal kita. Jaringannya nggak beres. Coba lagi, share screen. Dah? Saya tutup stop video, pengen tahu. Gimana? Itu udah lebih jelas daripada yang tadi, Pak. Iya, berarti videonya saya matiin. Nge-push video saya, ini kayaknya internetnya lagi alhamdulillah kalau malam bisawab ini. Intinya nggak jelas nih. Saya khawatirnya saya matiin dulu. Takutnya dia lagi ngedownload, nggak bilang-bilang. Saya klik oke dulu. Oke, saya close lagi. Oke, jadi ada yang namanya request. Jadi teman-teman, hari kedua nanti, hari Sabtu hari Minggu, kita akan belajar request. Request itu apa tujuannya? Adalah untuk mengetahui kok kemari. Jadi untuk mengetahui aku minta apa. Gitu. Jadi si klien itu dia harus jawab nantinya Python
harus atau bahasa program yang lain harus bisa jawab permintaannya adalah saya minta namanya permintaan saya titik Pythonesia org. Permintaan saya ini. Maka saya tetap dapatnya harus ada di bawah root, di bawah home Pythonesia. Tetapi otomatis harus dibikin create saya. Ini saya sudah lakukan di sistem ini. Jadi sistem ini sudah menggunakan sistem itu karena saya pakai Python ini semua. Jadi ketika kamu VPN ya, yang saya buat di VPN, saya sudah matikan. Jadi ketika minta saya kamu, kemudian saya kamunya otomatis bikin sendiri, bukan bikin sendiri, jadi sudah wildcard. Ketika dia masuk, kemudian dia baca database. Kelebihan Python adalah kita bisa jalan namanya database. Jadi database-nya dia ngemasuk, kemudian dia baca domainnya apa. Ketika domainnya apa, kemudian dia nanya ke database. Jadi dari sini saya nanya dulu ke database di sistem. Ini kelebihannya dia. Dia bisa nanya database. Jadi kita query dulu nih database. Di database ada nggak dia? Kalau ternyata saya sudah terdaftar, saya Pythonesia itu punya si A, ternyata ada. Otomatis dia akan ngebuka display-nya adalah punya saya. Tapi kalau tidak ada, maka yang dibuka adalah display domain ini belum ada yang buat. Halo, mampus tuh. Matikan lagi settingannya. Aja boleh nggak? Nanti hasil video recordnya di-share. Ih, koneksi. Iya. Tetap nanti ada kayak kemarin. Tetap ada. Oke. Jadi kayak gini, bagaimana caranya dari ini kita akan lanjut lagi dari pattern, kemudian nyari ke saya Pythonesia, milih jadi database. Nanti baru kita cek nih di kali Linux bagaimana dia sebenarnya dia tidak bisa melakukan brute force, DNS dan lain sebagainya kepada domain saya karena tadi ketika masuk dia akan periksa lagi, dia akan masuk diperiksa. Requestnya pakai apa? Requestnya adalah domain ini. Tanya lagi ke sistem, nanti dia akan nanya, saya sudah pasang wildcard. Ya sudah, kalau wildcard dia nggak bisa macam-macam, misalkan. Kemudian ketika dia baca strategi nyerang Apache, itu semua sudah di log. Artinya di lognya setiap permintaan itu dilayani, di-replay oleh si Python. Jadi si request ini harus di-replay sama pemrograman Python. Jadi ketika ada yang nge-request ke Python, ke web kita sudah sediakan Python, maka dia akan replay lagi. Replaynya sudah tahu dong jawabannya. TikTok-nya kebayang nggak yang saya sampaikan? Halo? Iya, saya stop share. Saya buka lagi. Kalau kerasa ketinggian bilang. Saya pokoknya anggap teman-teman udah super sakti. Jadi saya langsung ke permasalahan, langsung masuk nanti ke kali Linux-nya atau skillnya gitu loh. Jadi kebayangnya gini, nggak nyoba-nyoba. Kalimatnya tidak nyoba-nyoba. Di kali Linux itu bukan nyoba-nyoba. Dari USB buka puasa dulu untuk film Makassar. Siap. Makassar udah buka puasa, kita belum. Kita dikit lagi, beberapa menit lagi saya akan tutup. Jadi saya sekarang sudah di waktu Indonesia Tengah. Jadi saya lebih cepat. Jadi teman-teman, request, replay, bla 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 itu harus teman-teman harus tahu. Jadi saya ceritain, jadi saya menjelaskan bagaimana ceritanya si browser meminta sesuatu ke mesin server lewat jaringan. Kemudian di replay oleh sebuah ternyata memang itu jatuh ke website kita. Dijawablah sama si Python, entah itu Flash atau Django atau dan sebagainya. Dia jawab, setelah jawab dia ketahuan. Dia minta apa? Masuk ke database. Dari database dicek apakah ada subdomain ini sudah ada yang minta. Kalau sudah ada yang buat berarti atau sudah ada yang minta berarti arahkan ke websitenya ke sebuah website yang namanya website yang sudah jadi. Dan nggak boleh petnya pindah karena petnya sudah ada terdaftar di database. Petnya garis miring sekian. Jadi semua pet itu tidak lagi ada di Nginx atau di Apache, tapi ada di database. Pindah, selesai. Selanjutnya ketika si subdomain itu kita tulis tidak ada, berarti dia akan menyatakan domain ini belum ada yang ambil, silakan ke satu tempat di mana silakan Anda melakukan masuk untuk pendaftaran domain. Itu step 1 dulu.
nanti silakan pergunakan namanya DNS scan. DNS scan yang tadi atau Anda lakukan di Kali Linux-nya itu ada untuk DNS. Jadi kita akan tahu bolongnya di mana, kemudian nggak bolongnya di mana. Besok hari kedua, teman-teman, ini kayaknya udah pada garuk-garuk ya. Dikira kali, saya makanya mohon maaf ya sekali lagi kalau ini kalau ketinggian bilang angkat tangan. Kalau terlalu tinggi nanti saya turunin lagi. Tapi pasti bahasannya sama, tapi bahasanya saya pelan-pelan. Jadi biar kebayang aja teman-teman yang terutama yang baru. Ya, yang teman-teman yang baru pengen tahu. Jadi jaringan itu kayak gimana? Pokoknya jaringan itu kita harus menyatu dengan jaringan sehingga kita ada di dalamnya. Kalau terlalu tinggi banget angkat tangan. Angkat tangan tuh ada yang protes silakan. Atau misalkan, Mas, kita levelnya turunin dulu deh. Jangan ketinggian. Nah, levelnya kita turunin berarti kita pakai beberapa. Silakan. Ada usul? Saya kasihan takutnya saya ngajar panjang gitu, yang lain mungkin ngomong apa. Kalau ada e-booknya Pak buat proses itu belajar. Ya, jadi yang saya ini adalah pengalaman pribadi selama ngoplek, selama menjelajah dengan Python, dengan sistem jaringan, dengan keamanan, udah ngejelajah banyak. Jadi kalaupun dibikin e-book di buku manapun nggak. Jadi yang dilakukan ini adalah cara kanibal buat kalau saya sebut. Cara kanibal itu nggak ada bukunya. Jadi kalau saya itu harus bikin buku nyusun lagi. Saya tiba dari tahun yang lalu ya, nanti saya buatnya nggak tahu kapan karena pengetahuan saya dapat lagi nih di kepala mau banyak nih, mau diketik pasti diketik cuma 5 baris. Ini kan caranya begini. Saya mikir teman-teman yang baca udah pada ngerti gitu kan, ternyata topologinya aja mereka belum ngerti ya. Jadi insya Allah nanti saya usahakan Pak, kita usahakan buatkan itu. Jadi teman-teman hari ini terima kasih sudah mau pusing pusing dengan sebuah problem ketika Anda ingin melakukan attack dan melakukan defense. Saya ajari dulu prosesnya dulu nih biar ketemu. Oh berarti nanti di defense-nya saya di mana. Router itu cuma ngejaga jaringan ya. Router itu cuma ngejaga jaringan. Dari flow, dari flood, dari bla bla bla. Banyak ya, flood, kemudian bagaimana caranya mereka ingin bisa masuk, kemudian nitip file di sebuah web server, akhirnya web server kita diganti kena defense, bla 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 bla, kejahatan di dunia internet. Tapi kalau dia dikasih tahu dari prosesnya, kebayang sama teman-teman, oh berarti di Apache itu seperti ini ya, oh Nginx itu seperti ini ya, oh like HTTP itu kayak gini ya. Nah, berarti kita bisa defense nih. Oh berarti nanti kalau kita pakai bahasa program Python itu di Apache apa yang kita lakukan? Di Nginx apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus pakai WSGI bla bla, banyak sekali sistem web socket yang ada di Python. Jadi ketangkep nih semua sama teman-teman. Jadi 2 hari setiap Sabtu Minggu ya siap. Ya saya yakin nih kemarin 40 pas belajar jaringan ada berapa 25. Besok ada 5 orang, nggak masalah. Ini lama-kelamaan di hari terakhir cuma 1 orang, ibarat puasa itu ada yang lolos 1 orang karena pusing. Ini ngomongnya apa gitu. Artinya kita coba pelan-pelan padukan pengalaman biar teman-teman tahu nih ngurusin kompleksnya ngurusin sebuah sebuah server gitu. Kalau kompleks kan nanti kan ketahuan sama bosnya, oh iya ya berarti gajinya digedein. Dari saya rasanya cukup, mungkin sudah jam 17.09. Bayang sama teman-teman. Ini kita baru ngenalin dulu, belum mau masuk kalinya, Pak. Bukan dipersusah ya, jadi artinya teman-teman sudah tahu mana proses ngatur. Nanti baru kita tahu nih, dari sini nih, belajar dari sini sedikit, dari DNS lari ke Apache atau Nginx. Nanti kita akan pelajari kenapa juga Nginx prosesnya tulisannya begini, konsep engine-nya, kenapa Apache Nginx, kenapa itu modul dan sebagainya. Nanti biasanya ada bug-nya di mana. Nah, kalau ada bug itu bisa kita trace atau kita attack-nya pakai apa. Lalu kalau dari attack pakai ini maka kita harus melakukan defense-nya seperti apa. Oke ya. Ini kuliah teman-teman berapa tahun di apa? Saya kira udah saya share. Jadi kuliah berapa tahun
itu digabung hari Sabtu Minggu dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman, sehingga masih ada 4-5 pertemuan ke depan teman-teman makin ngerti. Jadi gini loh ngejaganya. Jadi 5 hari, nggak sehari langsung gue jadi sakti, nggak. Semua ibarat belajar itu mendapatkan kesaktian itu harus puluhan tahun, jadi nggak langsung 1 hari. Tapi ilmu selama sekian puluh tahun yang dimiliki oleh saya akan dikirimkan selama 6 kali pertemuan. Mudah-mudahan. Jadi kita share aja, kita share pengetahuan. Dari kayak tadi saya nggak tahu, teman-teman bisa jawab. Itu saja. Mas Pras silakan. Mas Pras kayaknya dia lagi buka puasa, kita foto. Terima kasih ya teman-teman. Halo. Yang biasanya ngomong tiba-tiba langsung cenut gitu. Aduh, saya kebayang. Ya, mohon maaf ya. Teman-teman, pokoknya nanya aja. Mas Eiji baru masuk lagi. Tanya aja, pokoknya hal-hal yang terkait, mau di luar itu konteks tapi masih bau-baunya jaringan, tanya aja. Mas, saya punya masalah. Masalahnya bisa nggak saya email sendiri? Jadi masalahnya udah pakai topi. Belum lagi nanti masuk ke satelit, Vsat dan lain sebagainya. Banyak cara, banyak ada lagi nanti ada tag bagaimana saya memanfaatkan DVB-T nonton TV tapi saya ambil bandwidth-nya. Nah, kan Bapak pada udah garuk-garuk lagi aja. Kita cuma punya DVB-T, kemudian bisa udah Mas Pras sambil di capture. Jadi DVB-T itu bawa IP sebenarnya, bla bla bla. Nanti saya kasih tekniknya di VLC. Jadi kita nggak nonton streamingnya, nggak nonton videonya, kita ngambil bandwidth-nya. Ya, ini kita punya internet. Jahat banget sih. Jadi banyak. Kita kalau tahu dasarnya, dari dasarnya radio. Kalau saya banyak belajar sama Bapak Ono itu adalah frekuensi, karena jago banget ya frekuensi. Jadi saya belajar frekuensi. Kalau ini masuknya kemari, saya pelajari itunya. Jadi setelah tahu frekuensi, oke, berarti ini bisa ya Pak, ini bisa ya Pak, ini bisa ya Pak, ya bisa, ya udah. Kalau bisa jawabannya harus codingan. Nah, saya bisa codingnya. Dan dengan codingnya saya tahu nih, begini caranya. Oke, teman-teman, selama 6 kali pertemuan nanti bersiaplah untuk mulai lagi retak kepalanya, karena kita akan masuk ke selain DNS, selain Apache, bug-bug yang di belakangnya itu, kemudian bagian nutupinya, si Python bisa ngapain. Itu aja. Hari terakhir kita baru mungkin nanti akan kasih door prize. Door prize-nya adalah shortcode. Door prize-nya adalah shortcode itu untuk WiFi, untuk pesawat. Bagaimana pesawat kita bisa detect WiFi ini. Pertanyaannya di depan nomor telepon sekian, frekuensi sekian. Kira-kira kita bisa tahu nggak nomor telepon yang ada di depan kita? Ada. Oke, ya, just kidding. Nanti pun saya akan videokan di YouTube. Orang tonton nggak ada masalah, dan sebenarnya itu yang orang Indonesia harus banyak yang pintar di situ. Bukan berarti nge-hack ya. Sekali lagi itu bukan hacking, tapi teknologi yang harus mereka ketahui bahwa sebenarnya kita jangan ditipu sama teknologi. Itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Hampura karena sudah mau maghrib. Saya juga mau kita ketemu lagi besok. Tapi besok akan hybrid. Saya ada di Semarang. Kita akan hybrid dengan kelas yang di Semarang. Mas Feby udah garuk-garuk gatel apa mau buka dia? Saya rasa Mas Feby garuk-garuk itu dia pengen buka puasa dia. Oke. Tidak ada guru di sini, tidak ada murid di sini. Di kelompok ini adalah sama-sama belajar. Mungkin saya baru tahunya semalam atau saya baru tahunya 5 tahun yang lalu. Teman-teman sudah bisa jadi baru tahu hari ini. Jadi bisa jadi saya belum tahu. Teman-teman sudah ada yang belajar 5 tahun yang lalu, ya share aja dengan kita di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Pras.